Kita mulai ujian komprenya ya Bu ya. Iya, Bu. Kita mulai ujian komprenya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita dengarkan Ibu untuk membacakan ayat suci Al-Quran Bu. Nah di sini Bu, mari Bu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين صدق Ya, الله العظيم. ya, Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi dari ini satu ayat yang panjang ini, apa namanya, Ibu dapat membaca dengan betul makhraj hurufnya dan kemudian sesuai dengan hukumnya. Ini menurut cara saya ya Bu ya. Jadi saya nggak tanya lagi mengenai hukum bacaannya. Nah, tapi Ibu saya minta untuk menuliskan ayat-ayatnya Bu, mulai dari sini sampai sini Bu. Dari ya Ya, masyarakat masyaallah jinni ya Bu. sampai apa Bu? Sampai sini Sampai Bu. rasulum minkum. Ya. Bu, sekarang silakan Ibu presentasi Bu terkait dengan apa namanya PTK-nya Bu. Penelitian tindakan kelas disusun oleh Emi Surya dengan judul proposal penerapan model pembelajaran problem based learning atau PBL dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik mata pelajaran PAI dan budi pekerti materi sholat dan zikir di kelas 7 SMP Negeri 2 Labuhan Aji Barat. Kemudian latar belakang masalah, rendahnya minat belajar peserta didik terkait materi sholat dan menjadi masalah yang sangat signifikan dari hasil observasi menunjukkan bahwa peserta didik di kelas kurang bersemangat dan sering tidak aktif dalam pembelajaran sholat dan zikir. Kemudian pembatasan masalah. Yang pertama itu ada lingkungan penelitian berfokus pada penerapan model pembelajaran PBL dalam mata pelajaran PAI dan budi pekerti pada materi sholat dan zikir. Kemudian subjek penelitian dilakukan di kelas 7 SMP Negeri 2 Labuhan Aji Barat, Aceh Selatan pada tahun ajaran 2024 sampai 2025. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif untuk mengukur hasil belajar siswa peserta didik sebelum dan sudah pembelajaran menggunakan model PBL. Yang ketiga, rumusan masalah.
yaitu bagaimana penerapan model pembelajaran problem based learning atau PBL dalam materi pembelajaran PAI pada materi sholat dan zikir di kelas 7 SMP Negeri 2 Labuan Haji Barat, Aceh Selatan. Kemudian tujuan penelitian untuk menganalisis dan menilai dampak dari model pembelajaran problem based learning terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik dalam materi sholat dan zikir, dan juga mengidentifikasi kendala apa yang dihadapi dalam penerapan model PBL ini dan memberikan solusi untuk perbaikan proses pembelajaran selanjutnya. Kemudian Langsung metode. Langsung metode. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang diukur melalui tes, kemudian angket, wawancara, dan observasi. Oke, sudah. Bu, mungkin di sini kan, oh ya, saya mau bertanya tentang PTK. Tetapi di sini Ibu menuliskannya pendekatannya kuantitatif dan kualitatif. Jadi nggak nampak PTK-nya di mana, Bu. Nah, jenis penelitiannya kan PTK ya, Bu ya. Ya, Bu. Nah, keliru Ibu di sini menuliskan, ya. Bukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang kita gunakan ya, Bu ya. Nah, kecuali Ibu menuliskan pendekatan kualitatif dengan jenis PTK, itu boleh. Tetapi kalau memasukkan kuantitatif di sini itu nggak boleh, ya Bu ya. Iya, Bu. Berbeda, dia dua hal yang berbeda. Gitu. Nah, kemudian Ibu menggunakan tes. Kenapa Ibu menggunakan tes? Karena untuk melihat sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi tersebut. Ya, yang Ibu lihat dari hasil belajar, ya. Pemahamannya dilihat dari hasil belajar. Oke, angket digunakan untuk apa, Bu? Angket digunakan untuk mengetahui pemahaman siswa, Bu, tentang materi. Kalau sudah kita lihat dari hasil tes, kenapa kita pakai angket, Bu? Kalau Pemahaman siswa dari tadi kita hasil lihat dari coba Ibu kalau dari jabarkan. hasil kalau ada dilihat dari hasil tesnya, Bu, itu kan ketika kita sebelum kita melaksanakan PTK, kemudian ketika kita akan melaksanakan ketika kita akan melaksanakan apa namanya penelitian, jadi kita menggunakan angket agar kita tahu sejauh mana pengetahuan siswa itu terhadap pemahaman materi sholat dan zikir ini, Bu. Mungkin Ibu mau mengatakan bahwa untuk melihat kesiapan belajar siswa ya, Bu ya. Iya apa tidak, Bu? Iya, Bu. Nah, sedangkan tes ini perannya di mana? Kalau kalau tes itu digunakan dari hasil belajar siswa, Bu. Hasil Kita belajar sudah itu apa, Bu? Hasil belajar itu sebenarnya apa? Hasil yang diperoleh siswa setelah hasil belajar siswa setelah dilaksanakan asesmen sumatif dan asesmen formatif. dilaksanakan pembelajaran, Bu. Nah, wawancara ini tujuannya untuk apa, Bu? Uh, Wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang minat belajar siswa ini, Bu.
Oh, bukan hasil tentang hasil belajarnya, Bu. Iya, Bu. Kalau observasi, Bu, satu lagi. Kalau observasi itu mengamati bagaimana siswa itu di lapangan. Kemudian bagaimana siswa itu kegiatan belajarnya, Bu. Dalam kelas ya, Bu, ya. Iya. Ya. Ini maksud di lapangan dalam kelas, bukan Iya, lapangan dalam kelas, bermain. Bu. Bu. Ya, Bu, coba mundur lagi, Bu. Mundur lagi, Bu, sampai di rumusan masalah. Coba lihat judulnya dulu, Bu. Penerapan model problem based learning dalam meningkatkan. Oke, kita masuk ke rumusan masalah. Apa, Bu? Rumusan masalah, Bu, rumusan masalah. Rumusan masalah. Setelah ini, Nah, ini, Bu. setelah ini, Ini rumusan masalah, tujuan penelitian. rumusan masalah dulu, Bu, rumusan masalah dulu. Nah, ini rumusan masalah, Bu. Bagaimana penerapan? Nah, ini Bu Model. ada yang keliru. Coba Ibu lihat nih. Yang mau Ibu Bagaimana ukur di judul apa, Bu? Yang mau bagaimana Ibu ukur di judul penerapan apa, Bu? model pembelajaran based learning dalam materi pelajaran PAI pada materi sholat dan zikir di kelas 7 SMP Negeri 2 Labuan Haji Barat. Sekarang saya tanya, hanya mau melihat penerapan atau melihat penerapan terhadap sesuatu, Bu? Coba lihat judul Ibu, balik lagi ke atas. Jadi supaya nggak keliru, Bu. Penerapan model, Nah, Bu. dalam meningkatkan apa, Bu? Dalam meningkatkan hasil belajar. Nah, ada nggak di rumusan masalah Ibu itu? Bagaimana penerapan? Oh, nggak ada, Bu. Ya, Bagaimana penerapan seharusnya model? bagaimana, Bu? Seharusnya bagaimana penerapan hasil, meningkatkan hasil pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning. Bukan hasil pembelajaran ya, Bu. Ya, hasil belajar, ya, Bu, ya. Nanti Ibu atur lagi ya, atur lagi Ya, Bu. kalimatnya ya. Ya, Jadi Bu. nggak boleh ketinggalan yang variabel terikat tadi, Bu. Hasil belajar itu variabel terikat yang mau diukur setelah kita mengajar menggunakan model TK. PBL. Ya, Bu ya. Ya, Bu. Jadi jangan ketinggalan. Kalau hasil belajarnya nggak ada di sini, nah berarti hanya melihat penerapan PBL, berarti kita lari dari judul. Hmm. Kemudian rumusan masalah tujuan penelitiannya juga ya. Jadi Iya, Bu. tujuan penelitiannya setelah ini coba Ibu jalankan. Ini tujuan. Ya. Nah, ya tujuan Bu, bukan manfaat. Nah, Tujuan ini, Bu, tujuannya. untuk menganalisis dan menilai dampak. Nah, Ibu ini dampak kemana-mana ini dan menilai dampak dari model PBL terhadap peningkatan. Nah, jadi Bu nanti lihat lagi ya. Iya, Untuk Bu. menganalisis penerapan PBL dalam meningkatkan mungkin bisa gitu ya. Iya, ya, Bu. Hmm. Nah, pertanyaan saya Bu, kenapa PBL yang dipilih? Eh, PBL yang saya pakai PBL untuk apa namanya? Apa kelebihannya Bu? Karena Sehingga untuk membantu siswa, Bu, untuk membantu siswa bisa berpikir secara kritis, kemudian mempersiapkan dirinya itu bisa menjadi orang lebih berani tampil. alangkah dari PBL apa Bu? Langkah PBL yang pertama itu ada
guru membagi kelompok siswa, guru membagi kelompok siswa, kemudian mengorganisasikan siswa, terus eh, membimbing siswa, kemudian mengarahkan siswa itu untuk melihat video pembelajaran yang ditampilkan. Ya, oke Bu. Nanti lihat lagi langkah PDL-nya ya. Iya Bu, udah terbalik. Lihat, jangan dirubah-rubah ya Bu ya. Jadi coba Ibu lihat sesuai dengan teori langkah dari PDL itu apa. Kemudian Bu, ini kan bermasalah sehingga kita hasil belajar siswa pada materi sholat dan zikir ini bermasalah, ya kan? Nah, Iya Bu. sehingga perlu ditingkatkan. Nah, kalau selama ini mengajarnya kan dengan cara biasa, masih tetap sama-sama aja misalnya seperti itu. Jadi tidak ada perubahan misalnya. Nah, ketika kita mengadakan PTK, berarti apanya yang diperbaiki, Bu? Berarti Supaya hasil belajar bisa meningkat, apanya yang diperbaiki? kalau yang selama ini saya lakukan, berarti saya itu harus merubah metode pembelajaran saya, Bu. Kalau dulu saya hanya misalnya jarang saya menampilkan video pembelajaran. Kemudian saya cuman kemarin melakukan ceramah, kemudian nanti langsung nanti saya suruh anak-anak itu praktek. Jadi eh, kalau untuk ketika kita setelah kita melakukan PTK ini eh, bisa kita nanti untuk mendapatkan atau untuk meningkatkan hasil belajar siswa itu bisa kita gunakan cara Oke, belajarnya dengan misalnya menampilkan video pembelajaran agar siswa itu bisa lebih fokus dalam menganalisis masalah yang kita berikan, Bu. oke. Berarti metode pembelajaran yang Ibu maksud itu adalah memperbaiki tindakan, Bu. Jadi tindakannya yang diperbaiki ya, Bu ya. Iya, Tindakannya Bu. yang dibuat lebih berkualitas, tindakannya yang lebih dibuat lebih baik. Karena misalnya terdapat kekurangan pada pembelajaran sebelumnya, berarti diperbaiki. Nah, supaya nggak terulang seperti itu lagi, ya Bu ya. Iya, Bu. Nah, kemudian, baiklah. Oke lah, Bu, PPK-nya cukup. Stop share. Selesai, Ibu, presentasi ini, Bu. Presentasi P5 PPRA sekarang. Proyek penguatan profil pengajar Pancasila, gaya hidup berkelanjutan, tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik membuat perwarupa sistem pengolahan sampah di satuan pendidikan. Proyek profil beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Kemudian dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, elemen akhlak beragama, subelemen mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa, kemudian akhir fase memahami kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan pemahamannya tentang kualitas atau sifat-sifat Allah dengan konsep peran manusia di bumi sebagai makhluk Allah yang bertanggung jawab. Kemudian elemen yang kedua, akhlak terhadap alam. Subelemennya menjaga lingkungan alam di sekitar kita. Akhir fase memahami konsep sebab akibat di antara berbagai ciptaan Allah dan mengidentifikasi berbagai sebab yang mempunyai dampak baik atau buruk langsung maupun tidak langsung terhadap alam semesta. Kemudian bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, mengidentifikasi, mengklarifikasi dan mengolah informasi dan gagasan. Akhir fasenya mengidentifikasi, mengklarifikasi dan menganalisis informasi yang relevan serta memprioritaskan beberapa gagasan tersebut. Kemudian nilai profil pelajar rahmatan lil alamin
ada elemen akhlak pribadi, subelemen integritas, ada berkeadaban, ta'adud, soleh, individual, integritas, kemudian elemen kolaborasi ada kerjasama, komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Toleransi, kolaboratif, sikap terbuka. Kemudian ada langkahnya itu ada pengenalan, ada kontekstual, kemudian aksi dan refleksi, Bu. Kalau di pengenalan itu ada sosialisasi proyek, membuat purwarupa sistem pengolahan sampah dalam satuan pendidikan, itu berupa pembuatan tempat pensil yang dari pipet bekas. Yang pertama, guru menayangkan video tentang pembelajaran, tentang kegiatan membuat purwarupa. Kemudian guru menyajikan beberapa pertanyaan tentang sejauh mana peserta didik itu tertarik dengan kegiatan yang dilakukan. Bagaimana pendapat siswa tentang video yang sudah disajikan. Kemudian apa manfaat dari proyek yang sudah dibuat. Asesmen diagnostik mengenai informasi awal tentang pengolahan barang bekas. Yang pertama, kelebihan dan dari pembuatan tempat pensil dari bahan bekas, kemudian manfaatnya dalam kehidupan. Asesmen formatif, barang-barang bekas dapat diolah kembali. Kemudian presentasi hasil observasinya, Bu. Kalau kontekstual, guru mencari informasi tentang barang bekas yang dapat digunakan kembali dengan cara mencari informasi melalui internet dan video yang ada di YouTube. Kemudian pengenalan barang bekas yang dapat diolah kembali. Pelaksanaan kegiatan pembuatan pembuatan tempat pensil dari barang bekas, dari pipet bekas. Kemudian kegiatan awal, guru membagi peserta didik itu menjadi beberapa kelompok. Yang kedua, guru menginstruksikan kepada peserta didik untuk melihat kembali alat dan bahan yang dibawa dari rumah yang telah diberitahukan oleh guru sebelumnya. Kegiatan inti, guru memeriksa kelengkapan alat dan bahan yang dibawa oleh peserta didik. Yang pertama itu ada kardus bekas, aqua bekas, pipet bekas, lem lilin, pisau cutter, dan gunting. Dalam aksi ini juga guru menginstruksikan kepada peserta didik untuk saling bekerja sama dalam membuat tempat pensil seperti yang sudah ditayangkan di video. Peserta didik dapat membuat tempat pensil sekreatif mungkin dan sebagus mungkin. Peserta didik dapat menuangkan ide kreatifnya dan inovasinya dalam membuat tempat pensil dari barang bekas tersebut. Kemudian asesmen formatif, kreativitas dan kerjasama dalam pembuatan tempat pensil dari barang bekas. Oke, Bu, sudah cukup, Bu. Coba slide Iya. selanjutnya jalankan aja. Bu? Slide selanjutnya dijalankan aja, Bu. Saya mau lihat. Karena ini lumayan banyak ini Ibu buat. Iya. Panah-panah aja, Bu. Panah-panah bawah. Panah ke bawah aja, Ibu. Jalan apa? Panah ke bawah, Bu. Itu saya nggak nampak. Iya, ya. Tunggu ya. Nah, Ya, gitu, Bu. refleksi Terus, Bu. tindak lanjut. Lanjutin. Oke. Oke. Bagus, Ibu. Ya, tuh.
Untuk presentasinya bagus Ibu buatkan. Untuk proyeknya aja, saya proyeknya nih yang saya pertanyakan. Oke Bu, untuk proyeknya itu, sekolah Ibu sebenarnya ada di mana posisinya? Sekolah kami posisinya di area persawahan, kemudian di pasar, dan dekat sama gunung, Hmm? Bu. Persawahan, pasar, Iya, dan dekat sama gunung. gunung. Hmm. Kalau yang ini tadi yang dijadikan sumber dayanya apa Bu? Sampah. Iya, Sampah pipet ya? bekas, Bu, ya sampah. Karena Pipet di bekas. kantin sekolah kami itu, Bu, setiap hari jualan pop ice yang pipetnya itu terbuang. Jadi saya berinisiatif mengambil itu untuk menjadikan sebuah karya biar anak-anak ini bisa mengurangi, nanti kan ketika dia di rumah bisa dibuat gitu. Bisa dijadikan misalnya nanti bisa dia jual selain untuk dia pakai gitu kan. Jadi sampah di sekolah itu berkurang juga, Bu. Oke, 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 baik, baik. Kalau di kami kan di dekat persawahan, Bu. Kalau sekarang kami tidak bisa mengambil tanah liat. Kalau dulu semester yang lalu kami bisa menyuruh siswa itu mengambil tanah liat dibantu oleh orang tuanya untuk membuat Nah, ini misalnya tidak. seperti cangkir, apa namanya, Nah, maksudnya, asbak. Tapi sekarang nggak bisa, Bu, karena lagi tanam padi, nggak dikasih sama orang nih, Bu, masuk sawah. ya, ya, ya. Itulah saya pikirkan apa yang ada di situ. Oke lah. Kalau Ya, ini memang kalau dari di apa, memungkinkannya di fase apa ini Bu? Fase B ya? fase Fase D, B Bu. apa fase C? Fase D. Fase Saya D ya? fase Oh, D. fase D. Oh, Iya. iya, iya. Kalau semester Oke dulu Bu, bisa ini kami buat, berapa Bu. pertemuan nih mau dilakukan? Eh, Berapa ini pertemuan Bu? rencananya 3 pertemuan, Bu. Karena mulai dari sosialisasi nanti sampai hasil apa namanya pemaparan materinya nanti, Bu. Anak-anak ini kan Apa proses ini sudah disesuaikan dengan distribusi JP proyek lainnya Bu? Karena kan di, di fase D kalau nggak salah saya berapa ya? Berapa proyek bisa dalam satu satu tahun itu Bu? kalau di fase Atau boleh fase dalam satu fase? kalau nggak salah, Bu, itu ada tiga tiga proyek yang bisa. Nah, tiga, 2 sampai 3 ya. Dua sampai Kalau tiga nggak apa salah tiga ya. Bu? Nah, jadi itu nanti coba dilihat lagi ya Bu ya. Jadi harus sesuai ya. Sesuai dengan JP-nya 20 sampai 30% dari intra kurikuler ya Bu ya. Iya, Bu. Kemudian apa lagi ya yang mau saya tanya? Ini pembuatan rubriknya ini gimana Bu? Apa, Bu? Pembuatan rubriknya ini, nah ini rubriknya nih. Sepertinya rubriknya ada yang keliru ya Bu ya. Nah, untuk membuat rubrik Bu, rubrik ini untuk aspeknya itu diambil dari mana Bu? Untuk rubrik Ini sub elemennya Bu. ya Ya, elemen ini yang pembuatan rubriknya masih belum tepat. Masih berarti belum yang ini, tepat Bu, ya ya. Bu ya. Jadi di sini Yang kita ini bukan tadi, Bu, ya. ya sub elemen. Jadi sub elemennya yang dimasukkan ke sini kan Bu. Terus yang berkembang sesuai harapan ini pada fase apa Ibu ambil? Fase D juga, Bu. Ini fase Karena D. saya Yang sangat berkembang ini fase apa? karena saya kan Yang berkembang sesuai menggunakan harapan fase D. Ya Bu, dengar saya dulu ya Bu ya. Nah, ya, Bu. fase berkembang sesuai harapan ini fase D. Sangat berkembang ini dari mana Ibu ambil? Kalau kalau dilihat dari fase yang kami punya kan, Bu, itu kan seluruhnya kalau di SD SMP itu kan fase D namanya, Bu. Cuma kan Mm-mm. tahapannya itu kita melihat perkembangan siswa yang pertama itu melalui eh, apa namanya, penilaian formatifnya itu mulai berkembang, kemudian sedang berkembang, berkembang sesuai dengan harapan sampai sangat berkembang, Bu. Iya, maksud saya deskripsi ini dari mana Ibu ambil?
memahami sifat-sifat Tuhan utama lainnya dan sudah meneladani dengan baik dan benar. Itu Ibu ambil dari mana? Oh, Bu, suaranya bisa dibesarkan dikit lagi, Bu. Jangan lebar kali, Bu. Nggak Ya, dengar Bu. lebar kali. Iya, Bu. Oke. Suara saya udah besar nih, Bu. Ya. Jadi, saya tanya tadi kan, Bu, berkembang sesuai harapan itu Ibu Ya. ambil dari fase D, deskripsinya ya. Ini merupakan CP pada akhir fase D. Nah, kalau yang sangat berkembang ini deskripsinya Ibu ambil dari CP yang mana? Kalau yang sangat berkembang itu bisa dikatakan sudah melebihi dari capaian eh, harapannya yang ini Bu, sudah saya sudah di itu sudah betul-betul bisa begitu. Kalau berkembang sesuai harapan Pada kita fase pada fase setelahnya ya, Bu. Nah, jadi itu harus hati-hati betul ketika membuat rubrik. Jadi rubrik rubrik apa namanya? Rubrik untuk P5 PPRA ini berbeda dia Bu dengan rubrik hasil belajar. Jadi nggak sama dia. Kalau misalnya pada hasil belajar kan dia bisa kita katakan tadi sudah terbiasa, belum terbiasa. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau ini beda Bu. Ya Bu ya. Kemarin udah diajarkan nanti belajar lagi ya Bu ya. Oke, supaya nggak keliru ketika melakukan penilaian Bu. Nanti bisa kita diskusi lagi. Oke Bu. ya, udah stop share Bu ya. Ya, stop share. Nah, oke lah Bu. Sudah cukup Bu.